Berikutnya, kepada yang terhormat Bapak Wahyu Fahmi Rizaldi, SHMH, selaku dosen ilmu hukum Universitas Teknologi Surabaya, sekaligus Direktur Satgas PPKS, yang akan memberikan pandangan serta analisis terhadap isu yang telah dipaparkan sebelumnya. Melalui forum ini, saya juga akan mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, namun tetap menjaga etika berdiskusi, saling menghargai pendapat, serta menjunjung tinggi nilai objektivitas. Untuk diskusi dengan tema analisis kritis kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum UI, kali ini pembahasan berikutnya saya serahkan kepada Ivan selaku pemantik pada hari ini. Terima kasih. Cek. Cek. Sudah masuk, Mas? Udah masuk? Sudah. Oke, Pak. Baik. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya selaku pemantik di diskusi pada malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemantik di dalam diskusi ini. Kamu seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung bagi setiap mahasiswa. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih saja sering muncul, bahkan di dalam lingkungan akademik. Kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UI tidak hanya menjadi perbincangan di semua media, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah kampus benar-benar sudah menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa ataupun dosen? Dalam melihat kasus ini, kita tidak hanya berbincang tentang individu, tetapi juga tentang sistem dan budaya yang ada di dalam kampus. Apakah mekanisme perlindungan dan penanganan sudah berjalan dengan baik? Untuk itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pemateri. Bapak Pemateri, melihat kasus kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menurut Bapak, apakah ini lebih mencerminkan kegagalan sistem kampus dalam melindungi mahasiswa atau lebih kepada persoalan oknum? Dan apakah sudah benar tindakan yang dilakukan mahasiswa kemarin ya, yang menghakimi, mencemooh, mencaci maki, dan meluapkan emosinya kepada 16 pelaku ini dalam ruang yang terbuka tersebut? Bukankah kalau kasus ini dianggap sebagai ranah dalam Undang-Undang TPKS, bukankah Undang-Undang TPKS juga harus ditegakkan secara penuh dengan menghargai terhadap martabat manusia? Apakah 16 pelaku tersebut telah dihakimi secara bermartabat kemarin dan seolah-olah semua yang berada di dalam ruangan tersebut berhak menghakimi mereka? Selain itu, kita sering melihat bahwa korban Selain itu, kita sering melihat bahwa korban menghadapi berbagai hambatan ketika ingin melapor, baik secara psikologis maupun struktural. Dan jika kita melihat lebih luas, relasi kuasa di lingkungan kampus seperti antara dosen dengan mahasiswa, senior dengan junior, seringkali menjadi faktor yang membuat kasus sulit terungkap. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak pemateri. Izin. Terima kasih banyak. Ini langsung, Mbak Dita? Apa gimana? Langsung ya? Oke. Luar biasa, Mas Ivan, atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Malam ini luar biasa ya diskusinya. Ini kebetulan yang dibahas adalah saya kebetulan sebagai alumni, jadi merasa juga tersentak dan dalam tanda kutip agak sedikit malu ya dengan apa yang terjadi pada kampus Universitas Indonesia yang secara khusus sebenarnya yang menjadi barometer pendidikan ilmu hukum di Indonesia, tetapi mendapatkan kasus yang ya cukup luar biasa viral, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan Mas Ivan tadi izin telah saya rangkai ke dalam satu paparan singkat, dan tentu ini juga menjawab dari beberapa hal yang tadi ditanyakan dan disampaikan oleh Mas Ivan. Jadi teman-teman semuanya, kita semua di sini tentu merasakan kesedihan ya, ketika ruang pendidikan itu ternyata sudah tidak lagi aman. Ternyata kasus ini membuktikan bahwa sebenarnya mungkin saja bukan hanya di Universitas Indonesia ya, tetapi banyak di kampus di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, hanya belum terungkap saja. Nah, ketika kasus UI itu mencuat, maka di berbagai daerah muncul banyak korban-korban yang mulai speak up. Artinya ternyata penanganan terhadap kekerasan seksual ya, khususnya di kampus, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini juga bertepatan dengan setiap kampus sekarang sudah memiliki Satgas PPKS, Satuan Petugas dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, khususnya di Universitas Teknologi Surabaya. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai Ketua Satgas itu sejak tahun 2024. Nah, selama menjadi Satgas juga ada beberapa kasus dugaan kekerasan seksual yang kita tangani. Terakhir juga kita Satgas bersama LBH juga menangani kasus, kebetulan juga dengan Bu Novi Angelina di Lembaga Bantuan Hukum UTS, kita menangani kekerasan seksual berbasis digital. Jadi ada foto salah satu mahasiswa UTS itu diedit menjadi konten video porno, begitu. Itu ada, dan itu sedang kita tangani di di Polda Jawa Tengah. Nah, kita semuanya tentu berdiri di ambang refleksi yang sangat serius ya mengenai integritas sebuah institusi akademik, teman-teman. Nah, ini juga bukan hanya sekedar pembahasan kasus, tetapi kita akan mencoba untuk mengautopsi ya terhadap budaya yang ini tumbuh di bawah permukaan sebuah lembaga hukum yang di UI sendiri itu ya prestis begitu. Nah, kita kadang lupa untuk memeriksa pondasinya gitu. Yang kampus itu sejatinya harus menjadi suaka intelektual di mana setiap individu itu merasa aman untuk berkembang. Tetapi ketika muncul suatu pelecehan ya, kampus akan berubah menjadi medan yang penuh ranjau psikologis bagi setiap korban. Saya ingat sekali ketika ada beberapa korban yang memang mengalami pelecehan seksual ya, itu rasa traumanya luar biasa dan sulit untuk dihilangkan. Maka ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, dalam kasus ini kita itu mengistilahkan sebagai pedang Damokles. Apa itu pedang Damokles? Jadi pedang Damokles ini mahasiswa ilmu hukum ya, yang harusnya menjadi pedang untuk menegakkan keadilan, tapi pada konteks ini justru mereka menjadikan
alat intimidasi, dan juga objektifikasi. Nah, kita pada malam hari ini akan membedah bagaimana kekerasan verbal digital itu juga seketika langsung dapat meruntuhkan marwah sebuah institusi. Jadi kita juga akan mengulas suatu teori ya, bahwa langkah apa yang memang harus diambil agar peristiwa yang semacam ini eh, syukur-syukur tidak terjadi di kampus kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, menginjak pada selanjutnya, ini ada satu hal yang mengagetkan begitu. Jadi pada 14 April kemarin ya, ini skandal ini tuh bukan sekedar kebocoran obrolan biasa, tetapi manifestasi dari apa yang disebut moral panic. Jadi masyarakat itu terkejut bukan hanya karena kontennya yang vulgar ya, tetapi pelakunya ini adalah calon-calon penegak hukum yang sedang dididik untuk memahami sebuah etika. Nah, di sini kita melihat satu footprint bahwasannya pelaku ini merasa bahwa ruang obrolan WhatsApp-nya mereka itu adalah ruang private. Ya. Jadi mereka menganggap itu adalah ruang private yang dimana mereka bisa melepaskan sisi terburuk mereka tanpa tanpa adanya konsekuensi. Yang mereka pikir itu akan seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa pada era digital, dinding-dinding itu pasti transparan. Nah, kasus ini memperlihatkan sebuah fenomena digital violence. Ya, kekerasan itu tidak lagi membutuhkan kontak fisik untuk menghancurkan martabat seseorang. Nah, kata-kata yang mereka ketikkan itu di layar ya, itu memiliki daya rusak yang sama besarnya dengan serangan fisik, teman-teman semuanya. Nah, karena mereka secara tidak langsung menyerang psikis, menyerang reputasi, dan juga rasa aman korban di lingkungan tempat mereka belajar setiap hari. Nah, secara kritis, kita harus bertanya, bagaimana mungkin ya, di sebuah fakultas hukum, tempat di mana norma-norma kemanusiaan dijunjung tinggi, justru muncul subkultur yang secara terang-terangan mereka melakukan penormalan atau menormalisasi objektifikasi. Jadi ini adalah suatu tanda peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam internalisasi nilai-nilai karakter yang mereka pelajari begitu. Sebelum kita melangkah jauh, mungkin kita akan mengulas kronologisnya ya. Ini kita rangkum dari berbagai macam sumber. Jadi kronologi kasus ini menyerupai fenomena gunung es, teman-teman. Nah, apa yang muncul pada akun di X waktu itu ya, viralnya di sampah FAUI, ya, pada 12 April itu ya hanya puncaknya saja. Di bawah permukaan, obrolan-obrolan beracun ini diduga ya telah berlangsung lama, menumpuk, dan baru mencair menjadi skandal besar ketika ada seseorang berani menarik pelatut transparansi. Itu karena ada yang ketahuan. Ceritanya ada salah satu pelaku di grup itu ketahuan sama teman perempuannya. Setelah itu karena ketahuan, hanya dia diputuskan. Dan ketika diputuskan, chat-chat itu mereka screenshot dan menjadi keluar sampai dengan saat ini. Nah, kita melihat bahwasannya semua itu terbawa pada label pertemanan. Ya. Ada satu grup ya, isinya kurang lebih sekitar 16 orang. Mereka membuat sebuah opini. Sampai dengan respon cepat ya, pada 13 sampai 14 April dilakukanlah sidang Satgas PPKS ya, yang menunjukkan bahwasannya urgensi masalah ini itu sangatlah kritis ya, karena all eyes itu melihat bahwasannya ini harus segera dituntaskan karena mereka sebagai bentuk percontohan
Kalau mereka tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka selesai. Nah, setelah itu ya sampai dengan hari ini belum ada keputusan resmi, tetapi yang pasti mereka telah menghadapi skorsing sementara ya untuk melihat bagaimana objektivitas dari Satgas, karena untuk kasus ini di kasus kesalahan seksual memang mandat dari undang-undang adalah melalui Satgas PPKS yang menentukan bahwasannya mahasiswa itu layak untuk diberikan sanksi DO atau enggak. Tetapi jika ditemukan unsur pidana, maka itu juga bisa diusut melalui unsur pidana. Artinya mereka juga tidak hanya selesai setelah DO, tapi ada ancaman pidananya. Nah, itu kronologisnya ya, mulai dari awal sampai akhir, dan waktu itu sangat viral karena memang mereka dari semua yang dipampang, awalnya tidak 16 orang teman-teman, tetapi cuma 2 orang karena 14 ini ditahan sama mami papinya. Nah, setelah desakan muncul, maka 16 itu sampai gini hari itu dipampang semuanya di audit. Begitu. Kita masuk dulu terhadap anatomi pelanggaran verbal ya. Jadi yang sebenarnya terjadi di dalam grup WhatsApp tersebut, kita mengenal objectification theory ya dari Martha Nussbaum. Jadi di dalam kasus ini, tubuh perempuan itu diperlakukan bukan sebagai subjek manusia yang utuh, tetapi sebagai komoditas visual yang bisa dikomentari secara cabul melalui foto-foto Instagram mereka, atau karena mereka satu kelas dan lain sebagainya. Artinya mereka membicarakan itu pada grup tersebut. Nah, pelanggaran verbal ini mencakup penggunaan istilah hukum yang diselewengkan, misalkan asas perkosa atau diam berarti konsen. Nah, ini adalah bentuk apa ya? Penodaan intelektual. Jadi mereka menggunakan terminologi hukum yang seharusnya melindungi manusia, namun meracuninya dengan makna yang melegitimasi suatu kekerasan. Apalagi kita melihat frasa asas perkosa yang menunjukkan hilangnya empati yang akut ya dalam perspektif hukum. Konsen adalah pilar utama, namun para pelaku ini justru menciptakan narasi subversif yang menghina prinsip dasar hukum tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual itu tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan moral. Nah, dampak dari anatomi pelanggaran ini adalah ya terciptanya lingkungan akademik yang beracun. Ketika mahasiswi ya mengetahui bahwa rekan sekelasnya membicarakan tubuh mereka di grup private, maka yang terjadi adalah kenyamanan akademik itu akan hilang. Ruang kelas tidak lagi menjadi tempat bertukar ide, ya, diskusi dan lain-lain, melainkan menjadi tempat di mana korban merasa selalu diawasi atau dihakimi secara seksual. Akhirnya mereka akan tidak lagi bebas terhadap dirinya atau tubuhnya karena merasa selalu diawasi dan dihakimi secara seksual itu. Nah, kita juga menyoroti bahwasannya pada 16 orang itu ya profiling pelaku ini luar biasa. Ada yang pemimpin organisasi mahasiswa, ada yang ketua angkatan ya, ada yang calon panitia ospek. Nah, secara eksplisit mereka ini adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual dan juga mereka seorang aktivis, orang yang tidak hanya di akademis, orang aktivis. Nah, ini yang akhirnya mereka sangat-sangat jahat sekali ya dalam hal ini ya. Nah, pemimpin ya yang seharusnya menjadi penggarap moral dan contoh integritas, tetapi mereka sendiri yang melakukan sebuah objektifikasi. Nah, mereka kehilangan legitimasi moral untuk memimpin. Nah, kepemimpinan mereka berubah menjadi dominasi yang menindas.
ada fenomena ya, yang disebut sebagai elite deviance atau penyimpangan oleh kelompok elit. Nah, karena mereka merasa memiliki jabatan strategis ya, seperti ketua angkatan, panitia ospek, maka mereka merasa memiliki yang namanya immunity, kekebalan. Jadi mereka merasa itu terlalu besar untuk jatuh, sehingga berani melakukan tindakan amoral itu dalam ruang digital WhatsApp itu. Nah, misalkan kutipan dalam chat mereka yang menyebut tamat karir di FH, ya menunjukkan bahwa mereka sadar ya, tindakan mereka itu salah. Tetapi ya, mereka tetap melakukannya karena merasa terlindungi oleh jabatan atau merasa terlindungi juga oleh background orang tuanya di belakangnya. Nah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan apa ya konstituen mahasiswa yang mereka itu memilih dipilih gitu ya, mereka itu dipilih sebagai representatif. Nah, ini adalah nama-nama ya, nama-nama ini tidak ada sensor, tidak ada apa, ini adalah nama-namanya yang masuk di dalam grup tersebut, ada 16 dari berbagai angkatan ya, dan ini mereka melakukan objektifikasi perempuan dalam grup tersebut. Nah, lalu kita kita mencoba melihat pada respon institusi dan negara dari Mendikti Saintek ya, Prof. Brian dan juga Rektor UI. Di sini institusi harus berani mengambil posisi yang tegas untuk menjaga marwah kampus dan juga integritas gitu. Tanpa satu pernyataan yang jelas ya, institusi ini dianggap melakukan institutional betrayal ya, atau pengkhianatan terhadap mahasiswanya sendiri yang tentu mereka sebagai korban. Nah, Mendikti sendiri ya menekankan bahwasannya ada zero tolerance, di mana semua yang berkaitan dengan hal tersebut harus diselesaikan dengan tuntas. Nah, ini penting dicatat bahwasannya harus transparan karena semua orang sekarang melihat itu, dan tentu tekanan ini juga datang bukan hanya dari mahasiswa ya, tapi mereka juga ditekan dari pelaku juga, dari orang tua pelaku itu gitu. Nah, konsekuensi sementara mereka ya dinonaktifkan ya secara akademik berdasarkan memo. Jadi ini sebagai bentuk administrative precaution kalau di dalam Satgas PPKS ya. Jadi ini sebagai teori keadilan teman-teman. Jadi bentuk keadilan retributif awalnya ini di mana ya pelaku itu dicabut hak istimewanya sebagai mahasiswa untuk sementara waktu agar investigasi ini tentu bisa berjalan objektif dan bebas dari intimidasi. Walaupun intimidasi itu pasti datang begitu. Nah, ini juga sebagai karantina moral di mana pelaku ini ya dijauhkan dari ekosistem akademik bukan hanya sebagai suatu hukuman, tetapi ini juga untuk mencegah virus perilaku tersebut agar tidak menulari orang lain dan menekankan korban selama proses sidang ini berlangsung. Nah, pembatasan akses mereka ke kampus ini juga langkah yang krusial ya untuk menjamin ruang aman bagi para korban dan juga saksi. Nah, tapi kita juga harus kritis. Apakah 45 hari ini cukup gitu? Jadi terakhir kemarin update-nya ya universitas menegaskan ini bukan sanksi akhir. Nah, tetapi kita juga harus mengawal ya agar ini tidak terlupakan dan hilang, tetapi benar-benar menjadi jembatan menuju sanksi yang permanen ya, yang adil, yang itu sesuai tingkat kesalahan masing-masing individu. Nah, kita melihat ada namanya budaya boys club ya. Saya sadar ya, teman-teman laki-laki ya, teman-teman semuanya yang laki-laki kalau lagi nongkrong, kumpul ya, sampai malam. Semakin malam pasti pembahasannya bukan hanya soal nabi-nabi, tetapi kadang-kadang
muncul yang dibahas itu adalah perempuan. Nah, ini adalah budaya-budaya yang tentu teman-teman harus hindari ya, khususnya teman-teman mahasiswa begitu. Nah, kalau kita berbicara maskulinitas hegemonik ya, dalam sebuah ilmu sosiologi ya, itu di mana satu kelompok ya, kelompok-kelompok laki-laki itu menciptakan suatu kode etik internal yang merendahkan perempuan untuk mempererat suatu ikatan atau bonding antar sesama mereka. Nah, ini adalah suatu persaudaraan yang dibangun atas penderitaan orang lain. Nah, mereka ini saling melemparkan lelucon seksis dan mendapatkan validasi dari sesama anggota grup. Karena apa ya? Karena di dalam grup itu tidak ada suara penentang di dalam grup tersebut. Maka mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah normal. Nah, ini yang disebut sebagai echo chamber dari misogini digital. Jadi mereka akan membuat seolah-olah ini adalah hal yang normal dan biasa di kalangan laki-laki gitu. Nah, penggunaan istilah hukum untuk suatu pelecehan ini menunjukkan satu cognitive dissonance. Ya, mereka tahu hukumnya, tetapi mereka menciptakan pembenaran moral sendiri. Nah, misalkan dalam chatnya kan ada diam berarti consent. Jadi bukan hanya soal pelecehan, tetapi ini bentuk kegagalan pendidikan hukum. Jadi hukum ini sudah tidak menyentuh lagi soal moralitas gitu. Mungkin secara intelektualitas kita akui, tapi secara moralitas belum. Nah, kadang-kadang budaya ini juga seringkali dilindungi oleh rasa apa ya, setia kawan yang salah kaprah. Nah, itulah sebabnya kasus-kasus seperti ini tuh seringkali sulit terungkap karena tidak ada keberanian dari seorang whistleblower. Ya, jadi di sini kita ya sebagai orang hukum nih di ITS teman-teman harus memutus rantai budaya itu. Budaya yang laki-laki melindungi laki-laki. Jadi ya kita harus membangun kampus yang aman dan benar-benar adil begitu. Begitu Mas Ivan. Nah, pada urgensi penanganan PPKS ya. Ini memang kita banyak melihat dari data ini bahwasannya lelucon-lelucon seksis ya di grup WA itu jika dibiarkan tanpa sanksi, ya mereka akan mengundang pelanggaran yang lebih besar begitu. Nah, pelecehan verbal adalah jendela yang pecah. Artinya, jika tidak segera diperbaiki, seluruh bangunan moral kampus akan hancur. Nah, tingginya angka normalisasi lelucon seksual ini termasuk alarm yang bahaya, teman-teman. Jadi kita yang menganggap budaya misalkan hanya bercanda gitu sebagai tameng ya. Padahal korban ya yang dari bercandaan tersebut mungkin akan malu begitu. Nah, ini urgensi penanganan digitalnya ini yang mungkin perlu perlu kita simak bersama bahwasannya dari berbagai macam penanganan ini paling banyak itu pelecehan verbal dan ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Lalu menginjak pada pertanyaan tadi Mas Ivan, kira-kira bagaimana membangun ekosistem yang aman di dalam kampus? Nah, solusi untuk masalah ini itu harus sistemik, teman-teman. Jadi kita memerlukan kebijakan yang namanya zero tolerance, ya, termasuk sanksi dropout bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan sistemik. Dan dia harus diberikan efek jera agar tidak ada lagi yang berani mencoba hal serupa. Nah, kita juga butuh yang namanya sistem whistleblower yang kuat. Nah, akun seperti ya akun-akun inilah akun-akun yang di kampus seperti ini contohnya tadi ada sampah FAUI gitu. Ya, seharusnya ini dipandang sebagai sekutu keadilan, bukan sebagai ancaman bagi nama baik kampus.
Jadi nama baik kampus dijaga dengan membersihkan kotoran di dalamnya, bukan dengan menyembunyikan di bawah karpet. Nah, edukasi digital, ya, etika digital dan PPKS itu tentu ini juga harus menjadi apa ya? Harus menjadi mata kuliah sepertinya. Jadi bukan hanya sekedar seminar formalitas atau hanya berakhir pada pada diskusi pada malam hari ini. Jadi para mahasiswa ini teman-teman juga harus tahu yang namanya bystander intervention. Jadi bagaimana teman-teman itu berani untuk menegur ketika ada rekan di grup WA ya yang mulai melakukan sebuah objektifikasi. Nah, teman-teman kalau diam dalam grup tersebut sama saja memberikan persetujuan pasif. Nah, terakhir, ya dukungan psikologis bagi korban itu harus menjadi prioritas utama. Jadi universitas harus menyediakan layanan pemulihan trauma yang aksesibel. Kita tidak bisa hanya fokus menghukum pelaku sementara korban itu dibiarkan memulihkan luka mentalnya sendirian. Nah, suatu keadilan sejati adalah ketika korban itu merasa didengar, dilindungi, dan juga dipulihkan. Begitu. Nah, sebagai penutup teman-teman semuanya, kasus FHUI ini ya cermin bagi kita semuanya. Mungkin banyak juga di lingkungan kita terjadi. Nah, integritas itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari teks-teks undang-undang, hukum, dan lain-lain. Enggak. Tetapi sesuatu yang harus dipraktikkan dalam setiap ketikan layar jari teman-teman di ponsel. Nah, penegak hukum masa depan itu tidak boleh lahir dari rahim budaya yang merendahkan sesama manusia. Nah, ini terakhir dari saya. Hukum tanpa moralitas adalah seperti kompas tanpa jarum magnet. Jadi, dia terlihat seperti alat navigasi, tapi tidak akan pernah menunjukkan arah yang benar. Nah, para mahasiswa ini mungkin tahu pasal-pasal hukum, tapi mereka kehilangan kompas moral yang seharusnya membimbing ilmu tersebut untuk kemaslahatan manusia. Jadi mari kita jadikan momentum pahit ini ya sebagai titik balik kampus aman. Ya, kampus aman ini bukan hanya tanggung jawab Satgas PPKS di kampus ya atau rektorat, tetapi ini adalah tanggung jawab setiap mahasiswa, setiap dosen, tenaga pendidik, siapapun itu untuk berani berkata tidak pada budaya objektifikasi. Seseru apapun leluconnya di dalam grup private, tolak. Oke, itu saja mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh pemantik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Dira. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyu selaku pemateri kali ini. Mungkin dari para peserta ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan atau ditambahi mungkin? Ataukah sudah cukup penjelasan dari Bapak Wahyu? Bu Novi, tanggapannya? Mungkin saya saya boleh bertanya nggak, Mbak? Masih dibuka sisi pertanyaannya ya? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Oh iya. Terima kasih. Mohon izin Pak Kaprodi, saya masih di basecampnya Pak Dekan ini, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu, dan saya juga lagi ini ada bimbingan KKN, jadi sembari mengikuti ya setengah-setengah lah, telinga kanan ikut
Nexus mengakhiri bimbingan KKN seperti itu. Oke. Karena izin tanya Mas Wahyu, Pak Wahyu ya. Jadi sebenarnya tindak kekerasan seksual dalam konteks kekerasan seksual non fisik itu apakah memiliki batasan-batasan tertentu terkait sejauh mana bahasa atau kalimat atau bahkan konotasi yang disampaikan oleh pelaku itu apakah ada batasan-batasan tertentu, misal umpama saya ini contoh aja ya Pak Ketua ya, jangan sampai saya dipidanakan juga ini ya Pak Wahyu ya. Misal itu si ini gunungnya kembar misalnya, entah bagaimana ya, hal-hal yang seperti itu, yang analogi seperti itu, apakah dapat dijadikan sebagai alasan untuk dijadikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks non fisik, ataukah ada batasan-batasan kalimat tertentu yang kemudian, soalnya begini ya, hal-hal yang bersifat seksual terutama non fisik ini kan rancu sebenarnya. Karena bisa jadi seseorang yang sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang seperti itu, yang bahasa-bahasa seksual atau istilah-istilah seksual yang dipelesetkan itu, banyak orang-orang yang merasa itu sudah hal-hal yang biasa. Nah, berarti kalau dalam hukum, apakah bahasa-bahasa yang seperti itu masih bisa dijadikan sebagai alasan kuat untuk memidanakan dan dijadikan dasar sebagai tuntutan yang, kalau sekarang kalau tidak salah undang-undang TPKS kan hukumannya 9 bulan dan total 10 juta rupiah ya kalau tidak salah ya Pak Wahyu ya, kalau non fisik itu ya. Nah, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau ada batasan-batasannya sebenarnya Pak? Karena ikan rancu sebenarnya. Karena kalau yang di kasus yang di UI ini memang itu sudah, kalau buat saya memang itu tidak bisa ditolerir karena itu sudah secara bersama-sama dengan konotasinya sudah sangat jelas bahwa itu sesuatu yang bersifat seksual. Jadi kalau buat saya itu perlu untuk dipidanakan, tidak boleh dilonggarkan seperti itu. Yang jadi masalah yang saya takutkan adalah ada seseorang yang menggunakan celah itu untuk memidanakan orang lain dengan alasan dia merasa tersinggung dengan kalimat yang sebenarnya semua orang itu menggunakan bahasa yang secara yang kita pahami adalah bahasa yang seksual, namun dipelesetkan. Seperti itu Pak Wahyu. Mudah-mudahan dipahami Pak Wahyu. Mudah-mudahan dimengerti. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Makbul atas pertanyaannya. Salam atas lokasinya di Basecamp kepada teman-teman yang di Basecamp. Pada perspektif ini ya, hukum positif di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara batasan kekerasan seksual verbal itu secara eksplisit ya diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS. Jadi khususnya kalau pada batasan itu kita melihat pada pasal 5 yang mengatur tentang pelecehan seksual non fisik. Jadi tindakannya itu ya mencakup satu pernyataan, gerak tubuh, atau tulisan yang ditujukan pada tubuh, atau bisa juga keinginan seksual atau organ reproduksi seseorang yang di situ merendahkan harkat dan martabat orang tersebut. Jadi batasannya itu bukan lagi sekedar apakah kata kasar atau halus, bukan. Melainkan apakah muatannya mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan. Dan itu mengakibatkan korban merasa terhina atau terobjektifikasi. Nah, mengenai penggunaan analogi atau konotasi seperti kalimat tadi misalkan gunungnya kembar, ya.
Nah, hal tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai objektifikasi seksual. Nah, meskipun pelaku berkilah bahwa itu hanyalah metafora atau bahasa kiasan, nah, pada hukum pidana kekerasan seksual yang dinilai adalah mens rea-nya atau niat jahatnya. Dan dampak destruktifnya terhadap korban itu ada. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang misalkan mengomentari bentuk tubuh rekan kerjanya yang dengan perumpamaan buah-buahan atau bentang alam, misalkan seperti gunung ya atau lembah. Nah, ini dalam konteks seksual, tindakan tersebut itu sudah memenuhi unsur pelecehan non fisik, Mas. Nah, analogi yang tidak dapat dijadikan tameng hukum itu karena memang esensi komunikasinya itu tetap merujuk pada organ seksual dan itu seharusnya memang private kan gitu. Nah, misalkan ya terkait alasan bahwa kalimat tersebut sudah dianggap biasa atau sering didengar dalam apa cendonan atau pergaulan ya. Nah, hukum itu memiliki prinsip bahwa suatu kebiasaan sosial yang buruk itu tidak dapat menghapuskan sifat pidana suatu perbuatan. Nah, kalau biasanya fenomena itu sering disebut sebagai rap kultur atau normalisasi suatu pelecehan. Nah, di mana suatu kelompok atau inilah apa namanya tongkrongan itu terbiasa memaklumi objektifikasi perempuan melalui candaan. Nah, tetapi pasal 5 pada Undang-Undang TPKS itu hadir untuk mendekonstruksi kebiasaan tersebut. Nah, seseorang itu tidak lagi lepas dari jerat hukum, alasan misalkan tidak sengaja atau hanya bercanda itu sudah tidak bisa. Selama tindakan verbal tersebut secara objektif menyerang kehormatan seksual seseorang ya, dan secara subjektif menimbulkan ketidaknyamanan bagi penerimanya, maka proses pemidanaan terhadap kekerasan seksual verbal itu sangat dimungkinkan, terutama ya jika terdapat alat bukti yang sah seperti screenshot ya dari layar percakapan, rekaman suara atau saksi yang mendengar langsung. Nah, contoh konkretnya misalkan ya kasus di mana seseorang itu eh, apa ya ada misalkan seorang pimpinan misalkan terus-terus melontarkan pujian tapi bernada seksual yang implisit kepada bawahannya. Contoh misalkan pakaianmu hari ini sangat menonjolkan lekukan tubuh gitu. Nah, meskipun meskipun ya kalimat tersebut itu kayak pujian, tetapi kalau itu dilakukan dengan konotasi seksual dan membuat korban merasa terancam atau tidak nyaman, maka itu tadi seperti kata sampean bisa dipidana penjara paling lama 9 bulan ya atau paling banyak 10 juta. Nah, hukum saat ini itu kita mencoba untuk lebih mengedepankan hak atas rasa aman ya dan integritas tubuh daripada sekedar pembelaan atas seseorang perilaku yang itu disalahgunakan gitu. Nah, ini tentu kalau kita melihat suatu batasan itu memang tidak bisa kita ukur, tetapi menurut undang-undang tadi ya tidak ada lagi misalkan kita melihat itu unsur analogi atau lain sebagainya sudah tidak ada lagi, Mas. Jadi kita rekan-rekan semuanya dimanapun berada kalau melihat yang seperti itu, teman-teman kita melakukan objektifikasi terhadap tubuh seseorang, khususnya perempuan, maka tolong diingatkan bahwasanya itu adalah tindakan yang salah. Oke, saya kembalikan ke Mbak Dira. Saya mau menambahkan, boleh? Sangat boleh. Oke, baik. Terima kasih tadi penjelasannya Pak Wahyu selaku Ketua Satgas PPKS dan juga pertanyaan dari Pak Makbul begitu ya terkait dengan
bicara soal bahasa seksisme, bagaimana menentukan batasan soal kekerasan verbal. Karena kekerasan verbal itu kan sebetulnya sifatnya objektif begitu kan. Tapi bagaimana cara kita menentukan atau menilai batasannya adalah di pengertian seksisme itu sendiri. Kalau kita bicara soal bahasa seksis itu kan artinya prasangka, stereotype gitu kan, atau mendiskriminasikan berdasarkan gender atau jenis kelaminnya. Nah, kalau kita membicarakan soal perempuan dalam tanda kutip, karena gendernya perempuan, penilaiannya, cara menentukan batasannya adalah di penilaian itu sendiri. Pertama di penilaian, kemudian di ukuran, dan kemudian label negatif, dan yang selanjutnya adalah unsur yang merendahkan. Jadi karena tubuh perempuan dan tubuh laki-laki ini berbeda pada kodratnya begitu kan. Dasarnya apa? Dasar batasan seksisme ini. Karena dasarnya ya di perbedaan itu bahwa secara fisik biologis perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, ketika ada seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki, kemudian membicarakan soal perbedaan tubuh antara perempuan dan tubuh laki-laki, disitulah letak batasan seksisme atau letak batasan verbal itu. Baik itu ucapan, candaan, komentar, julukan, maupun narasi. Letaknya di dalam perbedaan biologis itu. Nah, perbedaan biologis yang kemudian diobjektifikasi melalui penilaian. Penilaian, pengukuran dari tubuh perempuan itu sendiri. Pun misalnya saya sebagai pelaku yang kemudian mengobjektifikasi laki-laki, artinya saya hanya perlu membicarakan apa yang beda dari tubuh saya. Laki-laki misalnya tidak punya payudara, nah saya membicarakan tentang payudara laki-laki begitu. Itu juga bentuk seksisme karena ada unsur perbedaan dari laki-laki dan perempuan. Begitupun kalau kita membicarakan soal rahim. Rahim itu kan ada di dalam begitu kan. Nah, apakah kemudian ketika bicara soal rahim dan lain sebagainya masuk dalam kekerasan verbal? Masuk karena laki-laki tidak punya rahim. Dan disitulah letak relasi kuasa itu, karena laki-laki tidak punya rahim, yang menguasai, bagaimana kemudian laki-laki ingin menguasai rahim karena dia ingin melanjutkan keturunan, begitu kan? Dia mengontrol perempuan untuk menciptakan keturunan baru melalui rahim mereka. Nah, mereka menguasai perempuan melalui pengukuran nilai dan lain sebagainya dari tubuh perempuan, gitu. Nah, saya ingin menjawab sekaligus ingin menambahkan soal itu. Kemudian kalau kita memang bicara soal hukum sudah dijelaskan Pak Wahyu begitu ya dalam Undang-Undang TPKS, memang secara objektif susah menentukan batasan, tapi dengan pendekatan lain yang lebih kritis, batasan seksisme atau batasan verbal itu cukup jelas dalam pengukuran nilai dan objektifikasi perempuan itu. Bahwa di mana dia membedakan tubuh laki-laki dan perempuan, disitulah letak seksisme muncul. Gitu. Terus kemudian soal tadi misalnya, komentar-komentar yang kemudian itu dianggap wajar karena biasa dilakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai kekerasan kekerasan struktural budaya. Di mana kemudian kita mewajari dan menormalisasi kekerasan baik itu secara fisik maupun verbal untuk seolah-olah itu bukan kekerasan. Misalnya candaan seksisme tadi yang bilang bahwa ya biasa saja, saya juga sama teman-teman sama lingkungan sekitar biasa membicarakan hal demikian dan dia tidak tersinggung gitu. Nah, memang kekerasan struktural itu diciptakan untuk membiasakan dan untuk menegasikan atau untuk meminggirkan pengalaman perempuan sebagai korban. Sehingga pengalaman perempuan itu ketika perempuan dilecehkan secara verbal, misalnya membicarakan objektifikasi tubuhnya, yang dibahas bukan pelecehan verbalnya, tapi yang dibahas adalah reaksi perempuan terhadap pengalaman yang dia dialami sebagai korban kekerasan verbal. Gitu. Kenapa kemudian dia reaktif? Kenapa dia tersinggung padahal yang lain tidak? Dan saya biasa membicarakan hal demikian dengan teman-teman saya, gitu kan.
Itulah bekerjanya struktur patriarki dan relasi kuasa untuk membiasakan jenis-jenis kekerasan dalam bentuk apapun, bahkan candaan seksisme, untuk seolah-olah itu bukan apa-apa dan itu normal. Tujuannya apa? Tujuannya sangat jelas sekali, untuk menegasikan pengalaman perempuan sebagai korban, menggeser narasi utama dia sebagai pelaku kejahatan dengan struktur budaya yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita bicara soal kasus FHUI ini juga sebetulnya penggeseran narasi itu sudah sangat-sangat banyak terjadi begitu ya. Menggeser narasi bahwa ini terjadi di ruang privat, tidak terjadi di ruang umum gitu. Hanya chat privat antara lelaki, sekelompok lelaki gitu kan. Padahal kekerasan seksual itu sering kali terjadi di ranah privat. Dan karena terjadi di ranah privat, seolah-olah itu tidak ada sangkut pautnya dengan korban. Tapi kita pakai analogi begini. Kalau kita bicara privat kan artinya kan pribadi dan milik orang itu begitu kan. Apakah perempuan itu milik mereka sehingga mereka bisa dengan leluasa membicarakan si korban? Kan bukan. Nah, karena bukan, makanya itu bukan privat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya masih kekeh soal privat gitu kan. Apakah kemudian tubuh perempuan itu milik laki-laki? Atau apakah tubuh perempuan itu milik sekelompok 16 laki-laki atau sekelompok manusia yang mewajarkan soal kekerasan seksual itu? Kan tidak. Tubuhku otoritasku begitu kan? Kalau dalam feminis radikal, tubuhku otoritasku, bahkan siapapun tidak bisa mengontrol tubuhku dan tidak bisa memiliki tubuhku. Hanya aku yang bisa memiliki tubuhku dan hanya aku yang boleh membicarakan soal tubuhku. Gitu. Jadi ketika orang lain membicarakan tubuh, artinya disitulah relasi kuasa muncul dan disitulah takaran seksisme itu. Gitu. Itu dulu mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ayo, ayo. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi untuk Kak Dims? Mungkin memang ada yang perlu ditanyakan. Iya Kak, saya mau nanya. Silakan Kak. Ini saya bukan mahasiswa UTS sih sebenarnya. Dan pengen belajar hukum. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Namanya siapa? Asal kampusnya dari mana? Perkenalkan nama saya Dimas. Saya dari warga sipil biasa sih, nggak kuliah. Silakan Mas Dimas. Untuk kasus FHUI itu kan ruang privat ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya di sini itu yang bermasalah itu orang yang mengunjing tak senonoh di ruang privat atau yang bermasalah yang menyebar luaskan agar diketahui umum itu, Pak. Sedangkan kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Kalau itu si pelaku itu pasti kena, tapi kalau tentang Undang-Undang ITE itu kan nggak kena, Pak, nggak memenuhi unsur. Jadi pertanyaannya itu sih, Pak. Sementara itu dulu. Dan di situ kan ada konflik norma kan, Pak. Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Kalau Undang-Undang ITE kan dia itu kena tapi harus menyebarkan dulu. Sedangkan si para pelaku itu tadi, dia itu nggak menyebarkan. Tapi mantan teman perempuannya yang menyebarkan itu tadi. Iya.
Sudah sih, kayaknya cukup itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Langsung ya Mbak Dira, izin. Nanti mungkin bisa ditambah oleh Bu Novi atau Pak Makbul. Silakan. Jadi terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup kritis ya, sangat baik. Jadi pada kacamata hukum progresif ya, perdebatan mengenai ruang private ya dan juga ruang publik yang itu dalam konteks kasus grup WhatsApp itu seringkali kita hanya terjebak pada namanya formalitas platform. Padahal esensi masalahnya itu terletak pada perilaku objektifikasi tersebut. Nah, kalau kita merujuk pada tadi ya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, ya fokus utamanya itu pada perbuatannya, yaitu pelecehan seksual non fisik yang merendahkan martabat manusia. Meskipun grup WhatsApp itu dianggap sebagai ruang private secara teknis ya, konten yang berisi objektifikasi seksual terhadap pihak ketiga, apalagi itu teman rekannya atau dosen ya, tetap merupakan pelanggaran hukum karena melanggar hak atas rasa aman orang lain. Jadi pada konteks ini, para pelaku yang melakukan pembicaraan tersebut adalah sumber utama masalah. Ya, karena mereka menciptakan lingkungan yang beracun, yang itu secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pelecehan non fisik. Nah, mengenai penyebar, ya kan yang menyebarkan itu kan teman perempuan dari salah satu yang ada di grup itu. Ya, mungkin terdapat konflik norma yang sering menjadi celah bagi pelaku. Ya, jadi pelaku itu untuk menyerang balik menggunakan Undang-Undang ITE itu pasti dilakukan oleh pelaku. Ya, secara kaku, penyebaran konten private ke ruang publik itu bisa dijerat dengan pasal transmisi konten ilegal. Nah, namun ya penting untuk dipahami di sini adanya asas lex specialis derogat legi generali, di mana UU TPKS dan semangat perlindungan korban kekerasan seksual itu harus diprioritaskan. Jika penyebaran tersebut dilakukan demi kepentingan umum, mengungkap kejahatan atau membela diri, ya, itu sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 KUHP, maka ya penyebar tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, bukan justru dikriminalisasi. Nah, konflik norma ini ya mengharuskan aparat penegak hukum itu melihat niat baiknya dari pelapor yang di sini mencoba membongkar suatu praktik amoral yang terjadi di lingkungan pendidikan hukum. Nah, secara komprehensif ya, kedua pihak memang bisa tersentuh hukum. Namun, bobot moral dan substansi pidana utamanya itu ada pada para pelaku objektifikasi. Jadi, analogi yang tepat itu ya adalah rahasia kejahatan itu tidak layak mendapatkan perlindungan privasi. Jadi, jika itu dalam sebuah ruang tertutup ya, sekelompok orang yang merencanakan atau melakukan tindakan yang melanggar hak asasi orang lain, maka sekat private tersebut itu runtuh demi keadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus HU ini, tindakan para mahasiswa yang melakukan objektifikasi verbal adalah pelanggaran substansial terhadap etika dan undang-undang PPKS. Nah, sementara penyebaran oleh saksi ya merupakan konsekuensi dari kegagalan sistem pengawasan internal kampus. Jadi yang itu memaksa keadilan itu dicari melalui mekanisme transparansi publik begitu. Jadi paling tidak, oke, silakan Mas Dimas. Untuk sepengetahuan saya ya Pak ya, dalam pengadilan, di dalam persidangan itu
yang namanya kekerasan seksual itu kan sidangnya bersifat privat, dan sedangkan pembicaraan Bapak itu tadi kan malah untuk gak apa-apa untuk dibuka semuanya untuk ditransparasi. Itu bagaimana itu, Pak? Oh, itu maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya itu ketika ketika terjadinya suatu hal yang diketahui ya dalam 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 forum grup WhatsApp tersebut, kan kan itu ditransmisikan oleh teman perempuannya itu. Bayangkan itu tidak ditransmisikan, atau misalkan itu menjadi konsumsi pribadi dan itu menjadi ketakutan sendiri. Maka ya mereka mereka tahu bahwasannya 16 orang ini adalah bukan orang yang biasa, orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa tertentu. Nah, dari kuasa tertentu itu, maka ya ketika mereka melakukan itu, nantinya ya tentu pasti akan ada konsekuensi, tapi kita melihat lagi apakah konsekuensi yang dilakukan oleh orang-orang di grup WhatsApp tersebut lebih besar daripada konsekuensi yang saksi yang memberikan informasi itu. Begitu. Tetap kalau dalam persidangan nanti sifatnya tertutup. Begitu. Dan saat ini pun Satgas ya, Satgas PPKS sesuai dengan Undang-Undang PPKS ya melakukan suatu penanganan tersebut itu secara tertutup. Artinya demi menjaga sesuatu hal-hal yang intimidasi dan lain-lain, mereka melakukan itu. Begitu Mas Bagus. Mas Dimas. Tapi kan itu kenapa ya, Pak ya? Maksud saya itu kenapa kok nggak langsung dilaporkan aja? Soalnya kan langsung aja ke pihak yang berwajib itu, nggak usah pakai satgas lah, nggak usah pakai ini. Kalau emang benar-benar transparansi, nggak usah nunggu hari ini gitu. Kan di situ kan udah banyak tuh bukti-bukti chatnya gitu. Jadi kan nanti tahu itu siapa yang salah, siapa yang benar. Selama belum ada keputusan pengadilan kan kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu, Pak. Jadi eh, dia itu belum dikatakan, belum ditentukan bersalah, habis itu live streaming di TikTok, live streaming di itu, kan narasinya malah melebar kemana-mana, malah lebih berbahaya. Kasihan sama itu yang, ya bukan saya membela ya Pak ya, bukan saya yang membela 16 ya, yang namanya pelecehan seksual ya harus dihukum lah, ya seberat-beratnya gitu, sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi itu kan belum ada keputusan pengadilan, udah di kayak gituin, udah di, ya tahu sendiri lah Pak, langsung live TikTok lah, apalah gitu. Jadi kayak ini yang salah Oke, yang mana, yang benar yang mana gitu. oke. Eh, begini, Mas Dimas, saya sebelum sebelum mungkin saya menjawab, mungkin Bu Novi ingin memberikan tanggapan. Lanjut dulu Pak Wahyu nanti. Oke, lanjut dulu ya. Jadi eh, tadi kenapa kenapa kok harus eh, lewat prosedural Satgas dan kampus dan itu dibikin live ya? Kalau dibikin live dan lain sebagainya itu sebenarnya di luar dari tindakan yang seharusnya semestinya dilakukan oleh Satgas PPKS ya. Ini saya berbicara dalam koridor Satgas PPKS. Jadi pelaporan ke Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual itu tidak hanya sekedar prosedur administratif begitu, tetapi eh, di sini itu termasuk sebagai mandat hukum berdasarkan Permendikbudristek, teman-teman. Jadi Satgas PPKS itu ya lembaga yang sah ya, lembaga yang sah yang berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi dia berbeda, bukan 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 kayak organisasi kemahasiswaan atau birokrasi kampus biasa, tetapi dia memiliki kewenangan khusus dan mandat hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual secara spesifik. Jadi melaporkan ke Satgas berarti menempatkan kasus ini pada jalur hukum yang tepat di lingkungan akademik, karena memang lingkungannya akademik di kampus. Nah, sehingga universitas memiliki dasar yang legal ya
yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif. Jadi sanksi administratifnya dulu, mulai dari skorsing sampai dengan DO, begitu. Nah, ini awalnya dari situ. Nah, ketika status hukum di kampus sudah selesai, maka ada status lagi di pidana, Mas. Jadi karena mereka ini berada di ruang lingkungan akademik, maka diadili dulu dalam ruang lingkup akademik. Nah, konteks yang lain tadi misalkan ada yang nge-live dan lain sebagainya, itu di luar dari teknis yang harusnya ada pada Satgas PPKS, karena memang mereka merasa kasus ini sudah di titik yang sangat ekstrim ya, menurut teman-teman mahasiswa FAUI, dan ya mereka harus disidang. Alasannya bagaimana? Alasannya kenapa? Begitu. Dan itu di luar teknis sebenarnya. Kalau teknisnya Satgas, ada ruang asas praduga tak bersalah. Jadi kita akan memanggil terlebih dahulu 16 orang tersebut dengan dibuktikan oleh beberapa saksi dan juga korban, pelapor, dan lain-lain yang telah memberikan informasi. Selanjutnya ada mekanisme sidang kalau di Satgas PPKS. Nah, ini izin itu di grup ini juga ada selaku ketua pansel Bapak Dekan kita juga, Pak Zulharman, sebagai pansel yang tentu menyeleksi tim satuan petugas PPKS waktu dulu. Izin Pak Dek, mungkin bisa memberikan arahan selaku. Siap. Terima kasih Pak Wahyu. Tentunya dan Nexus, teman-teman Nexus dan semua partisipan yang hadir, tentunya sebuah ruang progresif di FISHUM yang memberikan wacana-wacana ilmiah terkait dengan kondisi sosial di masyarakat kita hari ini. Tentunya secara struktural saya harus mengapresiasi itu. Berkaitan dengan Satgas tadi, karena disinggung, saya di-mention nih sama Pak Wahyu selaku Pak Kaprodi juga, selaku Ketua Satgas PPKS UTS. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika melihat kasus UI. Yang pertama, bahwa tapi mohon maaf dulu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya tidak memahami secara pasti seperti sidang terbuka itu apakah dilaksanakan oleh Satgas PPKS atau dilaksanakan oleh mahasiswa. Kalau itu dilaksanakan oleh PPKS, tentunya ini secara normat tentunya melanggar selain melanggar privasi, dan memang itu untuk tindakan-tindakan asusila, proses persidangannya itu harus privat, harus diprivasi, dan untuk menjaga semua citra. Karena jangan sampai ternyata proses sidang itu dijadikan sebagai alat pembalasan. Padahal sudah kita mulai bergeser dari pembalasan, pidana pun sudah mulai bergeser dari pembalasan ke restoratif, ke perbaikan. Jangan sampai persidangan itu ternyata menjadikan atau menghasilkan korban yang baru. Itu yang pertama yang menjadi catatan, yang viral ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak paham secara pasti siapa yang melaksanakan, siapa yang menjadi penanggung jawab sidang terbuka itu. Berkaitan dengan pensaksian mahasiswa, kemudian di-live-kan. Tapi ini bisa menjadi positif juga ketika itu dianggap sebagai upaya masyarakat, upaya kolektif dalam rangka memerangi kekerasan seksual. Tetapi tentunya perlu pembatasan-pembatasan. Jangan sampai konsep yang sudah lama dibangun oleh pidana ini untuk restoratif malah menjadi kembali lagi ke pembalasan, bahkan menjadi penghakiman sendiri satu pihak. Itu yang kita perlu batasi. Tetapi pada dasarnya tindakan pidana ataupun tindakan yang berkaitan dengan pelecehan dan lain-lain, tentunya kita
di universitas di tataran lingkungan akademik tentunya perlu dilakukan pencegahan, tetapi tidak boleh melanggar norma-norma. Bahkan ini norma-norma kalau umpamanya menerobos norma-norma untuk menegakkan hukum salah juga karena kita dibatasi legal formil. Jangan sampai nanti kita selalu melihat secara material, formalnya diabaikan, kita semua bisa menghakimi orang-orang. Itu yang perlu menjadi catatan terkait dengan eh, penegakan tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya sangat saya sangat mengapresiasi di apa Satgas PPKS UTS bagaimana proses SOP yang telah dibentuk oleh ketua di mana sangat mengedepankan eh, apa sangat mengedepankan bagaimana yang namanya restoratif justice. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam rangka proses penyelesaian masalah. Bukan hanya terkait dengan kekerasan seksual, tetapi karena sekarang PPKS sudah berubah PPKPT Iya, jadi tambah banyak tuh. PPKPT, PPKPT Jadi betul. tambah banyak apa eh, unsur-unsur yang di cover oleh Satgas. Tapi ketika membaca SOP yang ada di UTS, tentunya kita harus mengapresiasi bahwa kebijakan yang dalam proses penegakan pencegahan tindakan dan lain-lain itu sudah pada arah dan sesuai dengan norma, tidak ada yang diterobos. Ini yang kutakutkan Bapak Ibu sekalian. Di UI jangan sampai menjadi contoh. Ah, ini jangan sampai sidang terbuka dianggap eh, khusus untuk kasus pelecehan seksual dianggap dalam rangka menyelesaikan masalah. Saya yakin itu bukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Bahkan akan memunculkan korban-korban baru. Potensinya sangat besar eh, untuk menimbulkan konflik korban-korban baru. Mungkin korban merasa dilecehkan juga karena proses hukum belum selesai. Merasa korban juga karena proses belum selesai malah sudah dihakimi dan hakimnya ini bukan hakim yang bertoga tetapi hakim dengan modal jempol di netizen itu luar biasa. Itu yang itu yang sepertinya perlu bukan bukan berarti eh, harus kita benarkan, tapi harus dibatasi. Seperti apa sih posisi kita? Seperti apa sih posisi Satgas? Seperti apa sih posisi mahasiswa sebagai sivitas akademika juga dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Mungkin seperti itu. Tadi keren Mas siapa? Yang terakhir Mas Dimas pembahasannya terkait tapi memang eh, perlu dibuatkan pembatas Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau disampaikan tadi langsung ke kepolisian itu kurang kurang ideal juga karena tentunya ada otoritas di kampus yang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi sangat tidak memungkinkan juga kalau dianggap kampus ini tidak menjawab persoalan, ya sudah sangat terbuka lebar, kita langsung laporkan ke kepolisian supaya clear menjadi tindak pidana kekerasan seksual dan bahkan menghindari persoalan-persoalan menjadi persoalan tambahan ketika dilakukan sidang. Saya nggak yakin itu PPKS sih. Saya yakin PPKS UI akan ideal proses penegakan hukumnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Novi, sangat sangat keren. Pak Makbul tadi saya lihat, Bu Warek juga hadir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lagi di jalan, jadi saya nggak bisa panjang lebar. Mohon maaf. Dan ini sudah panjang sebenarnya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Dekan. Luar biasa. Izin Pak Wahyu, boleh Oke, nambahkan boleh Bu Arek, sedikit? silakan Bu Arek. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Waduh, isinya edukasi semua ya. Jadi hanya menambahkan saja, terima kasih
Hari ini acaranya luar biasa. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat soal hukum ya, karena saya pun juga kadang awam soal hukum. Terkait kekerasan seksual itu ya, sepertinya eh, dari kita sendiri ya, jangan menormalisasi sesuatu yang hal buruk. Biasanya itu hal buruk ah dinormalisasi, akhirnya akan terbiasa. Jadi sesuatu itu buruk akhirnya kan biasa aja nggak ada respon, dia nggak marah gitu. Nah itu jangan dibiasakan. Akhirnya lama-lama akhirnya mereka menganggap nggak apa-apa gitu aja sih. Terus yang kedua untuk teman-teman kalau misalkan tahu seperti itu biar sambil apa sama-sama saling menjaga, mungkin bisa untuk ditegur, mungkin bisa untuk dikasih tahu. Jadi kita ngambilnya lama-lama biar sesuatu yang normal itu tidak normal lagi. Yang ketiga mungkin ini berawal dari ini menurut saya ya berawal dari rumah. Nah, jadi karena contoh yang dari kemarin setahu saya dari berita itu dari 14 itu kan enggak tampil ya, benar ya? Yang tampil Tam- kan hanya dua. Yang 14 itu tidak ditampilkan karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Tampil akhirnya, Bu. Ya, tapi akhirnya tampil. Mm-mm. Nah, di sini kan kita kelihatannya bahwa anaknya itu salah, tetapi tidak boleh untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, dari sinilah akhirnya saya memikirkan bahwa di rumah itu mungkin orang tuanya apa namanya tidak mengasih tahu bahwa kamu salah, harus tanggung jawab. Kamu salah, saya bela. Itu yang saya pikir harus di apa ya dikasih tahu gitu ya. Kalau memang mulai sekarang ya, kalau kita mungkin anak teman-teman juga atau kita yang kita sudah orang tua ini kasih tahu bahwa kalau memang salah harus bertanggung jawab. Nah, gitu aja dari saya. Terima kasih untuk Visum dan teman-teman, kemudian para peserta. Kalau enggak dibiarkan nanti bisa sampai jam 9 ini Pak Wahyu acaranya. Itu oke, terima kasih, semangat dan selamat dan sukses buat Visum. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Arek. Yeay. Silakan, Mbak Dira. Oke, baik. Udah cukup segini atau ada yang mau ditambah? Mungkin Pak Wahyu ataupun Bu Novi? Ya, selamat malam semuanya. Saya ingin bertanya. Baik, silakan Mas Arya. Iya, oke. Nah, sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Nah, mohon maaf, saya juga terlambat mengikuti penjelasan tadi. Namun, sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan satu pandangan terkait dengan masalah yang terjadi di Universitas Indonesia, terkhususnya Fakultas Hukum. Kita sebagai mahasiswa hukum dari institusi lain, kasus ini harus dipandang bukan sebagai ajang untuk menghujat atau merasa lebih unggul, melainkan sebagai alarm keras bahwa akademis hukum sekalipun rentan kehilangan integritas moral. Dan yang saya mau tanya di sini kepada Bapak Ibu dosen, yang pertama itu bagaimana kita menilai beban moral yang harus dipikul oleh seorang mahasiswa hukum ketika mereka melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan yang mereka pelajari. Dan yang kedua, ketika kita sebagai mahasiswa bukan hanya menuntut, ya, saya lihat mahasiswa FHUI mereka menuntut keadilan bagi korban. Namun kita juga harus menjaga etika dalam berspeak up terhadap pelaku. Dalam hal ini, apakah kita berhak menyebarkan masalah ini tanpa melihat penjelasan dan keputusan pengadilan terhadap pelaku? Pada dasarnya, kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita sebarkan. Karena melihat dari video-video yang tersebar, ada bahasa-bahasa yang tidak enak dikeluarkan.
Dan itu dipakai sebagai sikap pembalasan, mencari keadilan tetapi melibatkan sikap pembalasan secara langsung maupun tidak langsung. Berarti tanpa sadar posisi kita atau mahasiswa yang menuntut keadilan itu bersikap semena-mena dan mengikuti kehendak sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, mungkin dari Pak Wahyu atau dari Bu Novi ada penjelasan sedikit karena waktu yang Saya izin menjelaskan sedikit tadi ya dari Mas Ari. Jadi ketika kita sebagai seorang pendidik ya, dengan adanya kasus seperti di FAUI, tentu kita juga harus memerlukan pendekatan yang menyentuh pada sisi misalkan logika hukum ya, etika profesi, lalu ada empati personal. Tadi sebagai pendidik kita juga bukan untuk memaksa mereka setuju, tetapi kita membangun bahwasannya kesadaran integritas itu yang utama. Nah, kita mencoba untuk berefleksi yang mengajak bahwasannya kita sebagai calon-calon penegak hukum itu tidak terbiasa dengan menormalisasi bagaimana kita mengobjektifikasi dan juga pelecehan. Nah, hasil produk hukum yang kita gunakan nanti itu jangan sampai cacat secara moral. Nah, disinilah kita melihat bahwasannya apa yang menjadi pertontonkan kemarin itu ya juga tidak semuanya benar gitu. Makanya saya sampaikan kalau kita melihat dari perspektif Satgas PPKS, maka saya rasa itu harusnya itu bukan dari Satgas PPKS atau Satgas PPK ya kalau di UI namanya. Nah, ketika itu terjadi berarti kan ada di mana kerusakan moral, di mana mahasiswa yang harusnya paham mengenai tata kelola dan juga hukum, mereka ya tidak memakai batasan-batasan itu. Dan itu yang menjadi pelajaran kita di kampus lainnya. Kita di UTS harus menjaga batasan itu. Kami juga ada beberapa kasus-kasus kekerasan seksual, tetapi kasus-kasus itu hampir tidak diketahui oleh seluruh warga UTS. Jadi itu sifatnya adalah private memang. Mulai dari kita melakukan persidangan sampai dengan memutuskan hasilnya seperti apa, kita sangat menjaga asas-asas itu, khususnya asas praduga tak bersalah ya kepada pelaku. Maka itu juga kita berikan ruang supaya apa? Supaya apa yang menjadi diterima oleh Satgas itu semuanya adalah hal-hal yang memang bentuknya pasti relevan dan juga tidak menjadi merugikan dua belah pihak. Artinya semua masih memiliki hak yang sama di mata hukum. Begitu. Begitu mungkin Mas Ari. Terus ini juga ada pertanyaan ya. Kebetulan di grup saya melihat bagaimana ketika seorang wanita sudah menjaga dengan berpakaian baik dan rapi, akan tetapi masih mendapatkan pelecehan seksual. Contoh ketika di tempat umum naik bus, pelaku dengan sengaja menyenggol kemaluannya di bagian tubuh wanita. Jadi ya ini memang kalau kita melihat ya bahwasannya di masyarakat itu kadang-kadang pelecehan seksual itu seringkali dikaitkan dengan perilaku atau pakaian dari korban. Nah, ini ada namanya apa ya? Dekonstruksi mitos. Jadi pakaian adalah pemicu. Selalu seperti itu. Korban itu selalu kayak disalahkan. Nah, secara empiris ya. Ini kita jawab secara empiris ya. Berbagai riset ya menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual itu berasal dari latar belakang pakaian yang beragam, termasuk mereka yang berpakaian sangat tertutup dan rapi. Jadi ini membuktikan bahwasannya
kekerasan seksual bukan tentang gairah seksual yang tidak terbendung akibat rangsangan visual, tetapi tentang niat pelaku yang emang mendominasi dan juga emang dia inginnya adalah merendahkan martabat orang lain. Jadi pakaiannya itu ya hanya variabel luarnya aja, tetapi sumber masalah utama ya isi kepala pelaku itu yang memang menganggap tubuh wanita itu sebagai objek yang boleh dieksploitasi kapan saja. Ya itu yang salah gitu. Nah, tentu kalau mengenai hal tersebut itu sudah termasuk perbuatan tidak menyenangkan atau kekerasan seksual ya. Ini pertanyaan dari Kori Arina Mawada. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Dira. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin ada lagi atau sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dan penjelasannya apa cukup jelas? Oke, baik. Mungkin menambahkan sedikit saja terkait dengan pertanyaan dari Mbak Kori tadi kan, terkait dengan pakaian sebagai alasan untuk menormalisasi melakukan kekerasan seksual. Sebetulnya memang itu adalah salah satu langkah begitu ya, atau salah satu alasan untuk mendekonstruksi kekerasan seksual itu sendiri, bahwa pakaian itu dijadikan narasi oleh patriarki, dijadikan sebagai alat kontrol, bahwa yang menjadi alasan dari tindakan mereka melakukan kekerasan seksual itu adalah pakaiannya. Padahal itu menggiring kita untuk menegasikan kekerasan itu sendiri, bahwa kekerasan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi kan berangkat dari niat jahatnya ada di dalam pikirannya gitu kan. Tetapi kemudian setelah mereka melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan seksual, dalam implementasinya menggeser narasi niat jahatnya itu untuk tidak dijadikan sebagai salah satu syarat utama mereka, tapi kemudian yang dijadikan alasan adalah pakaian. Nah, ini ada dekonstruksi logika kita digiring untuk menitik beratkan pakaian yang mengundang kekerasan seksual gitu. Nah, kalau kita bicara soal feminis begitu ya, atau bicara soal mengkritisi kekerasan seksual dalam ranah relasi kuasa dan juga sistem patriarkal gitu kan. Ini kan ada pakaian itu kan sama dengan situs politik tubuh perempuan gitu kan. Ketika kemudian ada yang dipegang atau ketika kemudian ada yang dilecehkan, berarti si pelaku itu telah menguasai tubuh perempuan gitu kan. Tubuh perempuan itu adalah wilayah pribadi yang hanya bisa dikendalikan oleh perempuan itu sendiri. Nah, ketika ada orang yang memegang, even pakaiannya seterbuka apapun, berarti dia telah menguasai tubuh perempuan dengan menggeser narasi bahwa ya salahmu sendiri pakaiannya begitu. Padahal logikanya tidak demikian. Nah, logika pakaian itulah kemudian yang dijadikan oleh sistem patriarki kita itu, bahwa pelaku melakukan karena pakaiannya. Padahal pakaian itu tidak menjadi syarat utama atau tidak menjamin seseorang akan melakukan pelecehan seksual. Toh pelecehan seksual dalam implementasinya itu banyak dilakukan kepada perempuan-perempuan dengan pakaian yang sopan. Bahkan memakai mukena pun bisa dilecehkan, bahkan memakai cadar pun bisa dilecehkan. Artinya, dalam sistem patriarki kita ini, dalam sistem kekuasaan, mereka ingin bahwa yang disalahkan itu perempuan, bukan laki-laki. Yang disalahkan itu korban, bukan laki-laki, begitu. Nah, disinilah kemudian kita harus sadar bahwa ada penggeseran narasi itu yang harus kita pahami, bahwa apapun alasannya, pakaian seterbuka apapun ketika ada pelecehan seksual, yang salah adalah yang melakukan, bukan si korbannya. Even pakaiannya terbuka sekalipun, kan kita menormalisasi ketika pakaiannya tidak terbuka. Tetapi kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika perempuan memang pakaiannya terbuka, apakah dia boleh dilecehkan? Tentu saja tidak boleh, gitu kan?
Pakaian terbuka apakah boleh dilecehkan secara verbal maupun fisik? Kan tidak boleh karena bukan tubuh mereka, gitu kan. Nah, perempuan kan saya bilang tadi tubuhku otoritasku. Apapun yang saya ingin pakai, maka orang lain tidak boleh menilai dan tidak boleh mengukur apalagi memegang tubuh saya. Begitu. Jadi itu ada dekonstruksi logika soal bagaimana kemudian narasi soal kekerasan seksual itu selalu saja digeser ke ranah korban, bukan ke ranah pelaku. Untuk mendiskreditkan atau untuk mengecilkan mengecilkan korban, dan kita hanya fokus kepada korban, tidak fokus kepada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku gitu. Jadi ini sebagai bahan refleksi kita bersama juga bahwa apapun bentuk kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik fisik, baik verbal, dan lain sebagainya. Jadi jangan menormalisasi kekerasan seksual dan jangan menjadi bagian yang menormalisasikan budaya atau praktik kekerasan seksual dimanapun berada. Apapun alasannya, kekerasan seksual itu tidak boleh dilakukan karena tidak memanusiakan manusia dan tidak etis. Terus kemudian objektifikasi manusia, objektifikasi perempuan artinya tidak melihat perempuan sebagai manusia pada kodratnya, tapi melihat perempuan adalah manusia yang bisa dikendalikan karena bisa dinilai dan bisa diobjektifikasi. Nah, bagaimana kemudian peran kita sebagai manusia, gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan? Kita harus memanusiakan manusia, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, kita ada di posisi yang sama. Meskipun jenis fisik atau secara biologis kita berbeda gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bu Novi atas penjelasannya. Saya lihat ada yang raise hand lagi nih, Kak Makbul ya. Ada Iya, yang mau disampaikan lagi mungkin Kak? mungkin singkat dari saya, hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, bahwa jangan kemudian kasus kekerasan seksual itu selalu kan arah pembicaraan pembahasan dari Bu Novi itu menegaskan bahwa karena sistem patriarki kita itu, makanya kekerasan seksual itu justru datangnya dari sistem patriarki kita yang ini. Jadi gini ya Mbak, jangan kemudian semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki itu berasal atau bersumber dari sistem patriarki yang kita ambil. Memang silahkan berpikir bahwa stereotip kita mengatakan bahwa apapun yang dilakukan laki-laki itu ya pasti mengarah ke arah patriarki. Tapi yang maksud saya adalah jangan kemudian mencampur adukan antara kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu berlaku umum baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jangan kemudian nanti dianalogikan bahwa atau distereotipkan bahwa kekerasan kepada laki-laki tidak termasuk dalam kekerasan seksual. Masuk dalam kekerasan seksual. Salah satu contoh ketika ada kekerasan seksual kepada seorang laki-laki yang ada di Riau itu. Kalau itu berarti kesalahan dari sistem feminisme. jadi jangan dicampur aduk hal-hal yang seperti itu, karena memang harus dipahami bahwa saya bukan tidak mendukung feminis, karena Mbak Angel menganggap saya adalah seorang yang patriarki. Makanya saya ingin meluruskan bahwa patriarki sebenarnya itu adalah sistem yang benar-benar mendukung feminisme itu sendiri. Karena kenapa? Di kita patriarki yang sebenarnya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk memberikan pendapat, untuk memberikan masukan, untuk menjadi pengarah atas final decision yang akan diambil oleh seorang laki-laki. Jadi pada dasarnya sistem patriarki kita itu seperti itu. Jadi bukan dianggap bahwa semuanya ada keputusan memang diambil laki-laki, karena yang akan menjadi decision maker atau final decision itu berada di ranah laki-laki. Itu seharusnya di budaya kita seperti itu. Jadi bukan kemudian perempuan tidak ada ininya, bahkan di sistem patriarki kita itu bukan malah
materi vokal ya. Jadinya bahkan laki-laki itu justru tidak memiliki kekuatan apapun tanpa adanya masukan ataupun tanpa adanya peran dari seorang perempuan itu sendiri. Jadi jangan dianggap bahwa ini semua karena sistem patriarki kita. Seperti itu ya Mbak Angel ya. Jangan kemudian itu dicampur adukkan bahwa ini salah satu dampak dari sistem patriarki kita. Karena kalau Ibu Angel atau Ibu Novi ini seorang feminis, berarti saya seorang Ngapain itu? Bentar, kita tunggu dulu. Adabnya orang berpatriarki itu. Saya mau menjawab tapi masih nge-freeze. Nge-freeze Mas, tolong. itu ya. Oke. Jangan dicampur adukan ya Bu Angel ya antara kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bukan soal patriarki, bukan soal patriarki atau tidak, tapi lebih ke arah individu, mau dia laki-laki mau dia perempuan, kalau sudah melakukan kekerasan seksual ya dia itu kena kekerasan. Jangan dicampur adukan. Buat saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Manggul. Moderator, saya ingin menjawab ya terkait dengan sanggahan dan kritikan dari Pak Manggul. Di sini ada kesalahpahaman terkait pemahaman apa yang saya jelaskan. Ini disebut sebagai gray shadow atau area abu-abu. Saya tadi menjelaskan nih soal sistem patriarki begitu kan. Saya tidak menjelaskan bahwa sistem patriarki itu menjadi alasan seseorang melakukan kekerasan seksual. Tapi saya menjelaskan kenapa orang memaklumi atau menggeser narasi pakaian menjadi salah satu alasan seseorang melakukan kekerasan seksual. Ini yang menjadi poin penting di sini. Yang saya highlight adalah saya melihat berdasarkan analisis ya bahwa seseorang kemudian menormalisasi pakaian itu karena sistem patriarki, bukan sistem patriarki ini menjadi salah satu alasan seseorang melakukan kekerasan seksual. Itu pertama, kesalahan pemahaman pertama itu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi patriarki tidak menjadi alasan tidak boleh dicampur adukan dengan kekerasan seksual begitu kan. Nah, ada kesalahpemahaman juga di sini. Patriarki itu bukan sama dengan laki-laki. Patriarki itu adalah budaya sosial yang diskriminasi baik melalui politik dan lain sebagainya. Baik hukum gitu kan. Jadi patriarki bukan sama dengan laki-laki. Perempuan juga bisa patriarki. Patriarki itu apa sih artinya? Adalah kekuasaan dominan. Ketika misalnya saya lebih dominan daripada Mas Ari, saya bisa disebut sebagai patriarki karena saya punya sistem kekuasaan yang dominan. Jadi jangan disalahpahami bahwa patriarki sama dengan laki-laki. Patriarki adalah sistem di mana seseorang ada relasi kuasa, kekuasaan yang lebih dominan dalam sosial, budaya, politik, hukum, yang mana ada seseorang yang direndahkan dalam posisi subordinat atau lebih rendah. Pemahamannya harus diluruskan soal patriarki. Ada kekuasaan dominan, ada titik rendah atau subordinat. Jadi patriarki itu bukan laki-laki. Tidak selalu laki-laki, tapi kebanyakan laki-laki. Tapi perempuan bisa juga patriarki gitu. Itu kesalahpahaman yang harus diluruskan soal pengertian patriarki. Terus kemudian soal tadi bahwa patriarki mendukung feminis begitu ya. Nah, ini gray shadow nih, logical fallacy nih. Salah bahwa patriarki itu sistemnya. Yang betul adalah laki-laki mendukung feminis, itu memang ada. Perempuan mendukung feminis memang ada gitu kan. Feminis itu tidak selalu perempuan kok, ada laki-laki feminis juga. Nah, patriarki itu lawannya selalu feminis. Karena kemudian ada titik subordinat dan titik dominasi tadi. Nah, patriarki ini ada di dalam titik dominasi. Nah, feminis melawan dominasi patriarki itu. Nah, ketika kita bicara soal ada laki-laki yang mendukung feminis,
itu laki-lakinya, bukan sistem patriarkinya. Titik awalnya adalah di pengertian patriarki itu sendiri yang kemudian ada kesalahpahaman soal definisi patriarki. Patriarki bukan sama dengan laki-laki. Perempuan bisa menjadi patriarki, itu yang pertama. Ada kesalahpahaman soal patriarki di situ gitu. Jadi kalau kita bicara, kita memperdebatkan soal patriarki dan feminisme, kita harus kembali ke definisi awal soal patriarki begitu. Jadi kita tidak bisa memperdebatkan soal feminisme versus patriarki atau patriarki mendukung feminisme karena ada kesalahpahaman soal definisi patriarki gitu. Tapi ini sangat menarik karena ini memang selalu menjadi perdebatan para para pemikir feminis atau para pengkritisi soal soal perempuan dan soal kekuasaan, karena memang sering sekali dan banyak sekali yang salah paham bahwa patriarki itu sama dengan laki-laki, padahal bukan seperti itu. Patriarki itu adalah ada titik subordinat yang paling dominan dan ada titik yang direndahkan, titik subordinat gitu. Jadi ini sistemnya. Saya teruskan juga, patriarki itu menempatkan laki-laki sebagai objek atau sebagai subjek pengambil keputusan utama dalam suatu keluarga. Itu patriarki. Jadi mungkin harus diperdalam juga ya Pak Ijal. Menempatkan laki-laki ya, bukan berarti perempuan. Mungkin kita cukupkan biar gak terlalu lebar. Ini menarik sekali, nanti kita bahas di Women's Day. Maaf untuk saya ambil dilanjutkan itu diskusinya minggu depan Mbak Angel, tolong diwadahi agar kita paham terkait hal itu. Itu Nexus harus membuat lagi topik patriarki versus feminisme. Nanti kita akan beradu argumen antara pro patriarki dengan pro feminis, begitu sepertinya. Ini tidak akan selesai kalau tidak didiskusikan secara akademik, memang akan terus-menerus di perjalanan akan terbahas itu. Itu terima kasih moderator atas masukannya hari ini, diskusinya sangat berjalan lancar. Saya selaku Direktur Nexus mengucapkan terima kasih kepada moderator, kepada pemantik dan kepada pemateri hari ini, serta kepada peserta yang bertanya dan aktif. Kita bisa lanjutkan, mungkin kita akan membuat pelatihan inkubasi gender gitu. Jadi orang-orang yang tidak paham gender akan kami fasilitasi untuk memahami apa itu gender dan apa itu patriarki. Kita akan memberikan ruang untuk belajar bersama. Kita rencanakan itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Ini karena perdebatan antara feminis dan patriarki tidak akan selesai jika dilanjutkan, maka saya akhiri sampai sini. Atau masih ada pertanyaan lain, tapi balik ke topik awal ya. Sudah tidak ada? Baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri atas pemaparan yang sangat insightful dan membuka wawasan kita, serta kepada pemantik yang telah menghadirkan isu yang kritis dan relevan untuk kita bahas bersama. Terima kasih juga untuk kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Kalau boleh saya simpulkan, bangunlah lingkup pertemanan agar tidak membahas ataupun bercanda secara berlebihan yang memakai bahasa yang tidak etis. Candaan tidak bisa digunakan tameng untuk pelecehan verbal, dan pelecehan verbal tidak boleh dianggap remeh. Membangun ekosistem aman dengan cara menetapkan zero tolerance, drop out, maupun memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan verbal di lingkungan kampus. Dan pihak kampus juga harus memberi kompensasi terhadap korban, yaitu berupa pemulihan psikis kepada korban agar korban merasa terlindungi dan didengarkan. Semoga forum ini tidak hanya berhenti sebagai ruang bertukar pikiran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih peka, berani bersikap, dan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan bermartabat. Apabila saya
terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dimas dan juga Mbak Kori telah bergabung. Kita selenggarakan diskusi minggu depan, insya Allah. Cara ngasih reaksi itu gimana ya? Kayak itu. React. Oh, react. Izin Bapak, di bawah ada reaction Bapak, ada gambar love. Tolong itu dikondisikan dulu. Betul ya? Kita foto dulu gak sih sebentar? Iya. Bu Masita belum pulang. Tuh. Iya, kita foto dulu. Ada filsuf kita ini baru datang. 1, 2. Ya boleh. Silakan on cam yang bisa on cam. 1, 2, 3. Sudah tunggu. Sudah. Wait. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur Nexus. Terima kasih Mbak Dira. Terima kasih Mas Ivan. Kita buat pelatihan. Terima kasih Bu Dekan. Luar biasa Bu Dekan ikut sampai selesai ini. Makasih teman-teman yang lain, Mas Ari, Mbak Nadia, Mas Ridwan, Terima kasih, Pak. Mbak Farah, Mbak Kori. Terima kasih. Terima kasih. Namo asal pengetahuan di episode selanjutnya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Mas Ari join offline tahu.